Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Beberapa hari ini quotes yang paling terkenal adalah begini Bapak Ibu. Membuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tetapi memaafkan dan mengampuni itu ilahi. Saudara, mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami datang dengan ketundukan hati kami, memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Engkau, dan saat ini kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk boleh menerima akan sabda-Mu. Tuhan, pakailah hamba-Mu yang terbatas ini, yang sudah Tuhan titipkan firman Tuhan. Tuhan berkatilah. Supaya firman Tuhan disampaikan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan, biarlah hari ini kami pulang dengan membawa firman Tuhan. Firman yang boleh mengubahkan hidup kami. Karena kami tahu firman yang akan kami dengarkan adalah firman yang hidup. Firman yang boleh mengubahkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah maaf. Maaf, bertepatan sekali ya hari ini saudara-saudara kita yang muslim merayakan Idul Fitri. Ya, maaf. Namun saudara, saya akan mengajak kita membaca satu perikop firman Tuhan dari Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-32. Saudara yang membawa Alkitab silakan buka. Namun di layar Bapak Ibu juga ada ayat yang tertera. Efesus 4 ayat 17 sampai ke-32. Bapak Ibu kita baca perlahan ya. LAI memberikan judul Manusia Baru. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Yang terakhir, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain,
penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara terkasih, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, dan berbahagialah bagi kita yang membaca, bagi kita yang mendengarkan, merenungkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Saudara yang terkasih, sewaktu saya SMP Bapak Ibu, SMP kelas 3 tepatnya Bapak Ibu ya, saya ini diajak untuk KTB. Dulu karenanya KTB ya, bukan Komsel, KTB. Kelompok tumbuh bersama, bukan tumbuh berdua. Pembina saya sudah almarhumah, namanya Esther Kurniati. Beliau itu kalau Bapak Ibu masih ingat di Sumatera Utara dulu ada kejadian yang sangat besar, tragis. Ada pesawat Garuda yang menabrak Gunung Sinabung dan meledak. Salah satu adalah pembina saya yang ikut di dalam pesawat itu dan meninggal. Sedih sekali. Saudara, di waktu SMP saya dibimbing oleh Ibu Esther ini, pembina saya. Enggak banyak yang mau ikut, hanya beberapa anak. Termasuk saya dan juga teman saya namanya Miki. Ya, kita ikut. Jadi cuma bertiga sebenarnya. Saya, Miki, dan juga pembina saya. Saudara, hari itu menarik sekali. Dia ambil sesuatu dan dia peragakan buat kami. Dia ambil ini Bapak Ibu. Hati. Dia mulai dengan ilustrasi yang sampai hari ini nampaknya itu melekat di dalam hati saya. Dan saya nggak bisa lupakan. Dan memang ini ada kebenarannya Bapak Ibu. Dia katakan begini, anggaplah ini adalah hati seseorang. Ketika kamu menyakiti hatinya, baik dengan kata-katamu, baik dengan sikapmu, tindakanmu, perilakumu, yang kamu lakukan adalah ambil hati ini, dan dia ambil beberapa paku, dia katakan tusuk. Kamu menyakiti dia dengan kata-katamu. Kamu menyakiti dia mungkin dengan sikap kamu. Kamu menyakiti dia dengan tindakan kamu. Dan macam-macam. Menyakiti, dan menyakiti Bapak Ibu. Menyakiti. Namun suatu hari kamu sadar, oh iya, aku udah banyak melakukan kesalahan, aku banyak menyakiti hati orang ini. Aku mau datang kepada dia, aku mau minta maaf. Aku mau minta maaf. Kamu datang kepada orang itu, kamu minta maaf, kamu mengaku, kamu salah. Apa yang terjadi? Dia katakan, ketika kamu minta maaf, mungkin orang itu maafkan kamu, oke? Setiap kali kamu minta maaf, orang itu maafkan kamu, kamu cabut pakunya. Setiap kali kamu minta maaf lagi, kamu cabut. Kamu minta maaf lagi, kamu cabut. Kamu cabut. Kamu cabut. Dan kamu dimaafkan. Saudara, apa yang tersisa? Bekas lubang paku. Bekas. Saudara, ketika kita menyakiti hati orang, mungkin kita sadar kita menyakiti hati orang dan kita datang minta maaf. Orang itu mungkin memaafkan kita. Tapi ada sisa. Ada apa? Bekas. Saudara pernah menyakiti dia, saudara pernah melukainya, dan sudah ada bekas. Saudara yang terkasih, itu artinya tidak mudah ketika memaafkan, bukan? Ada sisa bekas. Begitupun sebaliknya ketika kita disakiti Bapak Ibu. Ketika kita disakiti, orang datang minta maaf, ya kita maafkan. Tetapi sebenarnya hati kita sudah pernah terluka. Gampang untuk melupakan?
Mungkin tidak gampang, butuh proses bukan? Seorang dosen teologi di STT Amaran Agung pernah berkata demikian di tengah-tengah mahasiswa, dan adalah Selisa pasti ingat akan kalimat ini. Dia katakan begini, orang yang paling berpotensi besar menyakiti kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang paling berpotensi besar menyakiti kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Setuju saudara? Kita akan lebih mudah memaafkan, lebih mudah mengampuni kepada orang yang tidak dekat dengan kita. Siapa orang yang paling dekat dengan kita? Suami kita, atau istri saudara, anak-anak kita, saudara kandung, atau sahabat karib, bukan? Orang yang paling dekat dengan kita. Saudara, terkadang karena ego kita lah yang menghalangi kita untuk membuka pintu maaf, bukan? Sehingga sering kita dengar kalimat ini, dia kok yang salah, kenapa aku harus maafin dia? Dia aja belum minta maaf ke aku, itu gak adil. Saudara yang punya anak pasti pernah mendengar kalimat ini terlontar dari mulut anak kita. Saudara, sebenarnya tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun tidak mudah untuk memaafkan orang lain. Sehingga pertanyaan yang sering muncul adalah gini, kenapa saya harus memaafkan dia kalau dia minta maaf saja tidak? Celakanya saudara, terkadang orang itu sudah minta maaf dan hati kita masih tertutup dan belum mau membuka pintu maaf. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memaafkan itu adalah perkara yang tidak mudah. Tidak mudah. Dan hal itu bukan hanya dihadapi oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita pun orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, kita sering diperhadapkan dengan persoalan yang ini. Oleh sebab itu, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Apa kata firman Tuhan dari perikop yang kita baca tadi? Saudara yang terkasih, hari ini kita dipanggil untuk mengenal Allah. Dan kita yang sudah menerima anugerah Allah itu, memang kita harus berbeda dengan dunia ini, walaupun kita masih hidup di dalam dunia ini. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19 ya, yang tadi kita baca, Paulus memulai dengan kalimat ini. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Saudara, itu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hidup mereka adalah hidup yang jauh dari persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kecenderungan alami manusia adalah berpikir dan menjalani hidupnya sesuai dengan maunya dia, bukan maunya Tuhan. Sehingga menyebabkan manusia hidup dengan pikirannya yang sia-sia. Itu cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita yang sudah mengenal Allah? Firman Tuhan katakan, janganlah seperti itu. Janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 20 sampai 21, tapi kamu bukan demikian, kata firman Tuhan. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Kebenaran yang nyata dalam Yesus itu apa? Yaitu ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini indah sekali, di mana membuat kita melihat
ada pembagian yang jelas ketika kita belum menanggalkan manusia yang lama dan ketika kita sudah mengenakan manusia yang baru. Manusia lama kita di ayat 22 sampai 32, nanti Bapak Ibu bisa baca lebih detail lagi. Di sana dikatakan ketika kita masih hidup dalam manusia lama, belum menanggalkan manusia lama, hidup kita penuh dengan dusta. Kita suka dengan dusta. Tapi ketika kita mengenakan manusia baru, yang ada adalah kebenaran. Dulu manusia lama kita suka marah, penuh dengan kemarahan. Tapi ketika kita mau mengenakan manusia baru, kita suka damai. Manusia lama kita adalah mungkin suka mencuri, tetapi ketika mengenakan manusia baru, kita menjadi orang yang murah hati, malah mau berbagi kepada orang lain. Ketika kita masih hidup dalam manusia lama, kata-kata kita adalah kata-kata yang menjatuhkan, kata-kata yang kotor, gosip dan sebagainya. Ketika kita mengenakan manusia baru, kata-kata baik itu Tuhan berikan. Yang keluar adalah kata-kata yang menyemangati, yang membangun, yang menguatkan. Ketika manusia lama masih ada, maka di dalam hati kita penuh dengan dendam. Dikatakan ada kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, segala kejahatan ada. Tapi ketika kita mengenakan manusia baru, kita sudah berbeda. Kita tidak lagi dendam, tapi kita mau saling mengampuni. Ramah, penuh kasih mesra. Ketika kita masih mengenakan, belum menanggalkan manusia lama kita, itu berarti kita masih mendukakan Roh Kudus Allah. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Tapi ketika kita sudah mengenakan manusia baru, firman Tuhan tekankan dan tegaskan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara terkasih, saudara bisa lihat perbedaannya antara manusia lama dan manusia baru. Apa yang kita tanggalkan dan apa yang kita kenakan. Dan seharusnya orang lain pun bisa melihat manusia baru yang kita kenakan di dalam Kristus. Melalui cara hidup kita yang membawa terang Kristus. Amin. Saudara terkasih, menjalani kehidupan Kristen adalah sebuah proses. Meskipun kita memiliki sifat yang baru, Bapak Ibu, kita tidak secara otomatis berubah. Tidak secara otomatis kita punya pikiran-pikiran yang baik dan langsung menunjukkan sikap-sikap yang benar ketika kita menjadi manusia baru di dalam Kristus. Semua itu butuh proses. Akan tetapi saudara yang terkasih, ketika kita mau terus mendengarkan Allah melalui firman dan doa setiap hari, dan dengan segala ketundukan kita mau taat kepada Tuhan, maka yakin dan percayalah bahwa kita akan diubahkan. Amin. Galatia 5 ayat 8 sampai 10 berkata demikian. Tetapi sekarang ditegaskan lagi, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Saudara terkasih dalam Tuhan, berbicara soal maaf atau mengampuni saudara. Berapa lama dan sampai kapan kita akan terus menerus mengenakan manusia lama kita? Berapa lama manusia lama kita yang mungkin menyimpan kedongkolan, kekesalan orang lain di dalam hati kita? Berapa lama? Susah sekali membuka pintu maaf buat orang yang bersalah kepada kita. Atau pintu maaf kita tertutup rapat walaupun orang yang bersalah kepada kita sudah datang kepada kita dan minta maaf. Apakah selamanya saudara mau menanggung beban itu dalam hati dan pikiran saudara? Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
ketika kita membawa kemarahan, ketika kita membawa kepahitan dan kekecewaan, justru akan menyakiti diri kita sendiri. Bukan pada orang yang melakukan kesalahan dan yang telah menyakiti kita. Kitalah yang rugi Bapak Ibu, ruginya double. Disakiti sudah rugi, plus tidak mau memaafkan, tambah rugi. Mungkin Bapak Ibu berkata begini, Rebecca kamu terlalu muda untuk tahu soal mengampuni. Kalau kamu belum mengalami, kamu tidak mengerti perasaan saya. Sakitnya tuh di sini, sakit banget. Saudara yang terkasih, ketika saya khotbahkan, mempersiapkan khotbah ini, saya di-recall kembali hal-hal apa yang pernah terjadi dalam hidup saya dan peristiwa saya soal hal ini, memaafkan dan mengampuni. Saudara, saya pernah mengalaminya dalam beberapa kali peristiwa di dalam hidup saya soal ini, soal memaafkan, soal minta maaf. Dan memang benar, sakitnya tuh di sini. Sakit banget. Tidak mudah memaafkan. Bapak Ibu, dulu saya pernah mengalami satu peristiwa di STT, di mana setiap kali saya melihat si A, katakanlah si A, saya lihat orang itu, karena dia pernah menyakiti saya, nampaknya sakit sekali. Setiap kali saya lihat dia, yang muncul adalah dongkol. Yang muncul adalah benci. Yang muncul adalah marah. Saudara yang terkasih, tidak mudah ketika saya melihat orang itu. Dan tidak mudah bagi saya untuk mengatasi marah dan perasaan dongkol saya kepada dia. Bahkan menurut saya hari itu buka pintu maaf saja itu rasanya tidak mudah. Saudara, saya butuh proses, saya butuh yang namanya kerendahan hati. Walaupun saya sedang dibentuk di STT, saya pun butuh kerendahan hati, datang kepada Tuhan dengan segala ketundukan saya, datang kepada Tuhan, jujur, terbuka, dan saya katakan di dalam doa saya begini, Tuhan, begitu sulit Tuhan, aku gak sanggup maafkan orang itu. Tuhan, aku gak sanggup, sakit banget. Tapi Tuhan tolong aku. Aku mau memaafkan dia. Mampukan aku Tuhan. Saudara, saya doa ini tidak cuma sekali. Saya mengucapkan doa ini setiap hari selama bertahun-tahun. Dalam proses pembentukan saya di STT Amanat Agung. Setiap kali saya bertemu orang itu, saya sudah berdoa, saya terus berdoa. Setiap kali saya bertemu dalam orang itu, hati saya bergejolak. Ketika saya bertemu dengan orang itu, kalau berpapasan, saya punya pilihan Bapak Ibu. Saya pilih lari atau saya memilih untuk menyingkir dari orang itu. Tetapi Bapak Ibu, sengaja saya mendekati orang itu. Saya tidak mau lari, saya justru mendekati orang itu. Dan saya sebenarnya memberikan senyuman yang palsu Bapak Ibu. Namun hati saya berdoa demikian. Tuhan, tolong saya. Saya mau mengasihi dia. Saya mau mengasihi dia. Tuhan, saya mau mengasihi dia. Saudara, itu tidak mudah. Dan bertahun-tahun pun saya mengucapkan itu ketika saya bertemu dengan orang itu. Tuhan, saya mau mengasihi dia. Saya mau mengasihi dia. Mengasihi dia. Saudara tahu apa yang terjadi? Bertahun-tahun saya doa demikian. Hati sayalah yang Tuhan jamah. Hati sayalah yang Tuhan ubahkan. Butuh proses, butuh waktu. Bahkan lambat laun, marah, kepahitan, geram yang pernah saya rasakan, saya alami. Saya bawa-bawa itu, akhirnya surut. Sampai kepada suatu masa, yaitu penutupan semester di acara STT, di acara Natal STT Amanat Agung, orang itu datang saudara. Datang kepada saya. Dan gak pernah dilakukan, tapi hari itu dia datang dan dia tiba-tiba memeluk saya ketika acara selesai. Dan dia katakan begini, Rebecca, saya melihat banyak sekali perubahan dalam dirimu. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kemudian dia katakan begini, maafkan saya kalau saya pernah buat kamu marah dan menyakiti kamu. Saudara terkasih, tanpa menahan mulut saya juga katakan demikian. Terima kasih. Air mata udah mulai ngucur.
Saya bilang begini, karena melalui kamu, Tuhan membentuk aku. Maafkan aku kalau aku juga pernah berbuat salah dan menyakiti kamu. Saudara yang terkasih, indah sekali. Ketika saling memaafkan dan saling mengampuni itu kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu indah sekali, amin. Saudara terkasih, begitupun juga ketika kita dalam anugerah Tuhan, kita sadar bahwa kita telah menyakiti si A atau menyakiti si B, saudara jangan karena gengsi, saudara biarkan itu berlarut-larut dalam kehidupan saudara, saudara menganggap peristiwa itu tidak pernah terjadi, jangan menganggap itu. Namun yang perlu Anda lakukan adalah saudara perlu pertobatan, jujur, akui di hadapan Tuhan, untuk Tuhan mampukan saudara untuk datang minta maaf. Tidak ada pihak yang rugi ketika yang satu datang minta maaf dan yang satunya lagi membuka hati untuk memaafkan. Saudara, itulah yang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang percaya yang telah menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui di dalam Kristus. Bukan berarti saudara sekarang kita kebal terhadap hal ini, tidak. Terkadang kita masih bisa menyakiti hati orang lain, bukan? Sadar atau tidak. Ataupun kita yang tersakiti. Dimanapun posisi kita. Ingat firman Tuhan hari ini di dalam Roma 6 ayat 6 dikatakan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ketika kita tidak mengampuni, maka kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Manusia lama kita sudah disalibkan. Saudara yang terkasih, memaafkan orang lain. Lebih tepatnya dalam teks yang kita baca hari ini dalam Efesus 4 ayat 32, yaitu saling mengampuni. Saling mengampuni itu membebaskan kita dari rasa bersalah. Membebaskan kita dari rasa benci yang bisa mempengaruhi sikap maupun perilaku kita. Mengapa saling mengampuni itu sangat penting, saudara? Karena kita mengampuni seharusnya membawa kita ingat kepada siapa kita teladani, yaitu teladan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22, saudara nanti bisa baca, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus mengampuni orang lain berapa kali? Sampai 70 kali 7 kali. Dalam artian tidak ada batasan saat kita mengampuni orang lain. Bagaimana jika kita tidak mengampuni orang lain? Matius 6 ayat 15 dengan tegas berkata demikian. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, tapi hati-hati memahami akan teks ini, akan ayat ini. Hati-hati saudara. Ketika kita memaafkan orang lain atau kita mengampuni orang lain itu karena kita dimotivasi untuk mengampuni demi kebaikan diri sendiri, agar kita tidak membawa kentang busuk dalam hati kita, atau kita didorong untuk melihat bahwa pengampunan itu indah dan orang baik harus mengampuni, atau ketika kita tidak mengampuni, kita takut kalau dosa kita tidak diampuni. Saudara, semuanya itu baik, terlihat baik, bukan? Tetapi saya mau katakan di sini, hati-hati. Karena ini adalah ajaran molaris duniawi. Saudara perlu tahu bahwa tidak ada kuasa yang cukup kuat dan motivasi yang cukup murni untuk kita mengampuni. Hanya Injil sejatilah yang memberikan kita kuasa dan motivasi yang benar untuk kita sungguh-sungguh memaafkan dan mengampuni. Hanya Injil yang sejati. Injil yang sejati tidak secara legalistik saja mengatakan kalau kita sudah diampuni, maka kita harus mengampuni. Injil sejati hari ini mengundang kita untuk merasakan
dan menghidupi keindahan pengampunan Tuhan itu terlebih dahulu. Jadi kita dulu yang mengalami itu. Baru kemudian mendorong kita untuk mengampuni. Saudara, di sini keindahan Injil. Kalau Yesus sudah mati di atas kayu salib bagi kita manusia yang berdosa, inilah yang kemudian menjadi kekuatan untuk kita melepaskan pengampunan. Saudara terkasih, tidak ada praktek pengampunan yang mudah. Tidak ada. Tidak mudah untuk kita lakukan. Namun begini saudara, waktu kita mengampuni orang lain karena kesalahan orang itu, waktu kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, mari kita menempatkan diri kita di posisi saat kita berdosa dan kita diampuni oleh Tuhan. Karena itulah, ketika kita mengampuni diri kita dan mengampuni orang lain, itu adalah sebuah gambaran dari pengampunan yang Tuhan berikan untuk kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, Allah mengampuni kita bukan karena kita mengampuni orang lain, melainkan hanya semata-mata kemurahan Allah yang besar. Melalui karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan pengampunannya bagi kita. Setelah kita menerima pengampunan itu, maka kita juga akan dimampukan untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Saudara terkasih dalam Tuhan, jikalau hari ini saudara bergumul soal permintaan maaf, baik saudara yang tersakiti ataupun saudara yang melukai hati orang lain, jangan tunda-tunda untuk menyelesaikannya. Bukalah pintu hati maafmu buat orang lain. Jangan pendam amarahmu. Jangan simpan kepahitan di hatimu, kedongkolan di hatimu. Lepaskanlah pengampunan. Kalau terlalu sulit, saudara lakukan, saudara tidak sendiri. Saudara bisa datang kepada Tuhan yang mengerti dan memahami akan luka di hatimu. Biarkan Tuhan membalut luka-luka di hatimu dengan kasih-Nya yang teramat besar bagi kita. Bila saudara butuh seorang rohaniwan mungkin atau butuh seorang konselor Kristen untuk mendengarmu, untuk mendampingimu menghadapi persoalan ini, temui mereka. Tentu mereka juga bisa turut mendoakan kamu. Mendoakan saudara. Tuhan terkasih yang menyakiti, mungkin hari ini kita adalah orang yang menyakiti hati orang lain. Hendaklah kita datang kepada orang itu. Akui, minta maaflah dengan tulus. Jangan mengulangi kesalahan yang sama terhadap siapapun. Dan bertobatlah. Saudara terkasih, semakin lama saudara menunda untuk menyelesaikan persoalan ini, percayalah bahwa saudara tidak akan bertumbuh. Karena hal ini menghambat saudara untuk bertumbuh di dalam Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hendaklah kita saling mengampuni dan suka mengampuni. Sama seperti Allah yang telah mengampuni kita. Dan mari bertindaklah dengan kasih terhadap saudara-saudara kita di dalam Kristus. Sama seperti Allah bertindak di dalam kasih dengan cara mengutus anaknya untuk mati bagi dosa kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bacakan sekali lagi yang terakhir Efesus 4 ayat 32 yang berkata demikian. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan. Musik akan memainkan lagu mengampuni. Dan biar lagu ini boleh menolong kita untuk datang kepada Tuhan dengan jujur dan terbuka. Siapa yang sudah kita sakiti, kita sulit untuk menyelesaikannya. Atau kita yang tersakiti, kita sulit mengampuni. Biar Tuhan boleh menolong kita. Kita
kita menyanyikan lagu yang tadi ya, mengampuni. Mohon teksnya boleh disiapkan. Mengampuni. Teksnya tolong ditampilkan. Lagu yang tadi indah sekali sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita tidak sanggup, kita datang kepada Tuhan. Ketika hati kita telah disakiti, mari kita datang kepada Tuhan. Mengampuni. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Kita nyanyikan sekali lagu ini. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, Tuhan mampukan aku untuk mengampuni dan mengasihi. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Tuhan, terima kasih. Jikalau hari ini firman-Mu boleh mengingatkan kami untuk boleh melepaskan pengampunan. Biar kami boleh ingat akan salib Kristus, akan karya kasih-Mu yang begitu besar dan kasih-Mu yang begitu dalam bagi kami. Engkau yang terlebih dahulu mengampuni kami, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memaafkan dan tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, ampuni kami juga bila kami telah menyakiti hati orang lain. Berikan kami keberanian untuk mengakuinya dan meminta maaf, minta pengampunan, terlebihnya di hadapan Tuhan, dan kemudian kepada orang yang kami sakiti. Tuhan, terima kasih bila firman-Mu hari ini boleh mengubahkan hidup kami menjadi apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali.